Saudara, kami merasa perlu menyampaikan bahwa tadi sebenarnya tim Sapa Indonesia Malam sudah menghubungi pelaksana tugas Kepala BPBD Jember untuk hadir memberikan klarifikasi atau penjelasan mengenai isu ini di program Sapa Indonesia Malam. Sejatinya PLT Kepala BPBD Jember juga menyatakan setuju. Namun beberapa menit sebelum program ini tayang, pelaksana tugas Kepala BPBD Jember ini membatalkan kehadirannya di program Sapa Indonesia Malam. Pak Syauki, Anda Ketua DPRD Kabupaten Jember, Anda sudah tahu bahwa memang betul sebenarnya ini legal, ada aturannya, tapi di sisi lain setelah kasus ini menyeruak, ada kritikan luar biasa tajam diarahkan ke Kabupaten Jember. Banyak yang merasa ini tidak sesuai dengan standar etika begitu. Seperti juga tadi Pak Herman menyatakan demikian. Walaupun kemudian ini legal sebenarnya, tidakkah DPRD Kabupaten Jember merasa bahwa misalnya perlu memanggil jajaran pemerintahan Kabupaten Jember untuk didengarkan penjelasannya? Ya, terima kasih. Jadi kebetulan memang saat ini di DPRD Kabupaten Jember telah membentuk Pansus COVID-19. Saya sudah minta kepada Ketua Pansus, Ketua Pansus COVID di DPRD, ini untuk segera menaikkan nota dinas pada kami, pada saya, untuk segera itu memanggil terutama kepala dinasnya, untuk segera dipanggil ke DPRD. Ini ada apa? Karena terus terang gini Mbak, terus terang ya, jadi dalam sebulan terakhir ini, saya dengan dinas inilah, dengan BPBD ini terus terang gregetan, ya, agak jengkel juga. Karena? Itu yang pegang cangkul gali kubur, yang ngangkut peti mati ke kuburan dari mobil ambulan, yang nyemprot itu disinfektan. Itu 6 bulan honornya nggak dibayar gitu. Oke. Tiap hari statement segera itu kasih itu. Sebentar, itu sampai dengan saat ini belum dibayar, Pak Itkon? Lah, enggak, sebentar. Ya, sebelum, jadi kira-kira baru dibayar setengah bulan yang lalu. Oke. 2 minggu yang lalu clear. Lah kok sekarang malah muncul angka 70 juta nih. Aduh, saya terus terang kaget. Terus terang nggak nyangka. Yang saya kawal itu adalah honor untuk relawan COVID yang dibentuk oleh kepala desa itu, karena memang angka kematian di Jember kemarin sangat tinggi. Saya kejar itu kemarin, dan itu angkanya nggak seberapa itu 100.000 sama uang makan 30.000 itu, Mbak. Itu saya kejar. Juga masuk Kompas juga, masuk Kompas. Yang waktu itu. Yang pasti jumlahnya nggak sampai 70 juta seorang ya? Ya iyalah, ya jauh lah itu. Ya mohon maaf, ini yang pegang cangkul aja ini. Haknya baru terbayar setelah sekian bulan. Ini yang gotong mayat loh, Mbak. Mayat COVID. Bayangin. Oke. Lah kok ini pejabatnya ini tiba-tiba kemarin sekali cair langsung 70 juta coba. Siapa yang nggak kaget? Siapapun kaget. Terlepas legal atau enggaknya ya. Kalau ditanya legalnya, saya jawab itu legal. Baik. Pak Herman, saya minta tanggapan Anda. Baik, Mbak. Saya kira Pak Syauki, pertama-tama yang kita dorong adalah kita tidak hanya mengungkapkan keprihatinan ya Pak Syauki, gitu ya. Jadi kami mendorong DPRD Kabupaten Jember untuk memanggil ya bupatinya Pak, gitu ya, bukan kepala dinasnya. Karena yang SK itu kan dari Pak Bupati ya Pak ya. Gitu. Jadi dalam konteks seperti ini Mbak, yang perlu diperkuat adalah pengawasan dari DPRD sebagai representasi masyarakat. Gitu. Kemudian yang kedua, berhadapan dengan kasus Jember, saya kira Provinsi Jawa Timur harus mengambil langkah yang tegas sebagai wakil pemerintah pusat di Jawa Timur, gitu ya. Kemudian di level pemerintah pusat, saya kira tidak hanya mendorong itu kepada pemerintah provinsi, karena belajar dari beberapa kasus belakangan dari Sumatera Barat, dari Penajam Pasir Utara, kemudian sekarang Jember, gitu ya, perlu diantisipasi atau direspon dengan kebijakan tertentu dari Kementerian Dalam Negeri, gitu. Nah, berhadapan dengan ini, saya kira ada yang perlu didorong ada 3 hal ya. Pertama soal kelembagaan, penguatan kelembagaan DPRD gitu ya dalam pengawasan gitu ya. Jangan sampai anggota dewan yang terhormat di daerah itu juga punya kacamata atau perspektif yang sama dengan kepala daerah gitu ya. Kemudian yang kedua gitu ya. Sekarang kan kita punya aplikasi lapor ya.
yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB. Jadi saya kira yang perlu didorong ke depan adalah bagaimana mengaktifkan monitoring dan evaluasi dari masyarakat yang menggunakan aplikasi ini gitu. Karena saya sangat yakin di daerah-daerah lain gitu ya, karena tidak terblow up di media, praktis seperti ini terjadi gitu Mbak ya. Oke, Pak Idkon, kalau kemudian kondisinya seperti ini, ada banyak hal yang terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 ini yang masih terus dipertanyakan oleh DPRD. Kira-kira setelah ini, apa yang akan dilakukan oleh DPRD Jember, Pak? Ya, kita akan panggil utama bupati ya, bupati berikut Pak Sekda, berikut kepala dinasnya kita akan panggil, kita akan undang ke DPRD untuk ya klarifikasi lah. Oke. Akan tetapi dengan mencuatnya ini terutama di Kompas TV malam ini, saya sih berharap juga Mas Herman, karena di Indonesia ini ada 514 kabupaten kota yang semuanya juga pakai regulasi yang sama, kalau nggak Permendagri ya pakai PMK ya, Permenkyu. Jadi mohon itu juga jangan sampai ini terjadi juga di 514 kabupaten kota yang lain. Oke. Pak Idkon, tapi sampai sejauh ini kondisi penanganan COVID-19, kondisi penularan COVID-19 juga di Kabupaten Jember seperti apa sih? Sudah menurun ya, kita sudah di level 3, kemudian di 31 kecamatan yang ada di Kabupaten Jember ini juga sudah tidak ada zona merahnya. Oke. Semuanya sudah orange, semuanya ya artinya levelnya sudah level 3 dan Oke, jadi memang ada penurunan dibanding ketika puncak kasus, tapi belum serendah ketika sebelum masa PPKM ya? Belum. Oke. Belum, masih relatif tinggi, Mas. Apa yang jadi catatan DPRD Jember soal penanganan COVID-19 untuk saat ini, Pak Idkon? Selain tentunya soal kasus honor ini ya? Soal ini percepatan vaksinasi, Oke. percepatan vaksinasi ini PR terbesar di Kabupaten Jember. Jadi saya kira Satgas Covid dalam hal ini yang diketuai oleh Bupati Jember harus bekerja lebih keras lagi untuk bisa memvaksin warga Jember yang targetnya 2 juta orang ini, Mbak, yang mau divaksin. Baik, Pak Herman, terakhir untuk Anda, ini kan ada beberapa hal yang harus jadi perhatian bersama, yang menjadi tanggung jawab pemerintah di level kabupaten kota juga terkait dengan penanganan pandemi. Apa catatan yang diberikan oleh KPPOD terkait dengan penanganan pandeminya sendiri dan juga dengan pengeluaran atau dengan budget yang seharusnya bisa digunakan untuk mempercepat penanganan pandemi COVID-19 di berbagai kabupaten kota? Yang pertama, ya kalau kita lihat fokus APBD atau APBN tahun 2021 ya, pertama soal penanganan kesehatan, dan yang kedua adalah pemulihan dampak ekonomi, dan yang ketiga adalah soal jaring pengaman sosial gitu ya. Meskipun di beberapa daerah termasuk di Jember gitu ya, itu sudah melihat grafik turun, tapi masih ingat ada 2 prioritas lain, soal pemulihan dampak ekonomi dan juga jaring pengaman sosial gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berangkat dari kasus-kasus adanya pembelanjaan yang menurut kita itu mencederai rasa kepantasan sosial tadi gitu ya. Saya kira Kemendagri bersama seluruh pemerintah daerah gitu ya, harus punya instrumen bersama agar kinerja pemerintah daerah, terutama kepala daerah itu bisa diukur dengan target kinerja output bahkan dampaknya gitu ya. Itu yang nanti menjadi materi untuk memberikan insentif atau insentif tertentu terhadap seluruh kepala daerah. Dan itu sudah diatur dalam peraturan pemerintah terkait dengan pengelolaan keuangan daerah gitu ya. Kalau misalnya ada pelanggaran tertentu terkait dengan keuangan daerah, kan ada sanksi administrasi dan itu menyasar ke kepala daerah sebagai pemegang pengelola keuangan di daerah gitu. Oke, jadi tidak hanya sebatas sesuai dengan aturan legal secara aturan, tapi juga harus mempertimbangkan kepatutan dan juga standar etika moral terkait dengan penanganan COVID-19. Terima kasih Pak Idkon, terima kasih Pak Herman sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Kita jumpa lagi lain waktu, sehat terus ya. Ya, amin. Siap, sehat juga. Terima kasih. Sehat. Bapak